Dulu tuh aku mikir kalau misalkan di LinkedIn sama di CV itu ya tulisnya sama aja gitu kan, kayak jobnya apa, terusnya itu lu lakuin apa aja. Tapi ternyata kalau kata career coach aku, Dari tadi udah sempat disebutin nih sama Mbak Fani dan juga Nat kalau misalnya ada CV apa dan lain-lain gitu ya. Dan tadi udah disebut juga nih sama Mbak Fani kalau misalnya career coach-nya mention ya your LinkedIn salah satunya adalah wajah pertama kamu. Nah, aku pengen kita mungkin diskusi sedikit kali ya, boleh sharing-sharing dari Mbak Fani dan Nat gitu. Kalau kita ngomongin tentang aset lagi kan, kita ngomongin tentang melamar kerja, kita butuh yang namanya ibarat kata peluru-peluru lah ya gitu, peluru-peluru yang akan membantu kita dilihat sama recruiter ataupun user bahwa kita adalah kandidat yang terbaik nih untuk posisi yang mau kita lamar. Nah, kalau di Revoyu kita nyebutnya aset ya, mungkin boleh diceritain nggak, mulai dari Nat dulu kali ya. Aset apa aja sih yang kamu punya selama di Revoyu dan apa yang mungkin tadinya nggak kamu ketahuin pas di Revoyu next gitu ya, sama pas udah ikut career support. oke boleh. Peluru-pelurunya itu ya ini sih, CV, portofolio, sama LinkedIn. Terutama kalau misalkan sosmed itu kan emang perlu banget tuh namanya porto, karena sosmed itu kan about visual, konten, dan sebagainya. Jadi itu porto merupakan suatu hal yang penting banget gitu. Nah, apa hal yang aku ketahui dan aku nggak ketahui adalah dulu tuh aku mikir kalau misalkan di LinkedIn sama di CV itu ya tulisnya sama aja gitu kan, kayak jobnya apa, terusnya itu lu lakuin apa aja. Nah itu exactly what I'm doing gitu di CV aku dulu. Nah tapi ternyata kalau kata career coach aku, LinkedIn itu emang bener kayak face-nya, kayak buat orang tuh tahu kayak lu tuh kerjaannya apa aja sih. Tapi kalau CV itu kan yang biasanya pegangan HR gitu katanya. Nah, di situ justru lu tuh harus promosiin kayak achievement lu selama ngelakuin itu tuh apa. Kayak misalkan kalau emang lu pegangnya sosmed, lu naikin berapa persen content engagement gitu dalam waktu berapa bulan. Nah, itu tuh penting banget. Jadi ya lu harus promosi lah ibaratnya di CV gitu. Nah, untuk portofolio sebenarnya aku udah lakuin emang yang seharusnya sih, cuman katanya lebih baik kalau misalkan professional summary yang di CV dan di LinkedIn, CV dan LinkedIn itu sebenarnya boleh sama, cuman yang di Porto lebih baik tuh kayak di personalize lagi gitu, di lebih visual lah, lebih unik ibaratnya gitu. Nah kurang lebih sih itu ya. Dan di LinkedIn tuh LinkedIn dan CV untuk professional summary itu jangan yang terlalu kayak, kadang kan terlalu wordy padat banget tuh satu paragraf. Nah itu kayak kasih jarak, terus kasih urutan yang emang terstruktur gitu, kayak lu dari backgroundnya apa, lu lakuinnya apa, achievement lu kira-kira apa sih, terusnya itu yang akhir-akhir ya CTA mungkin gitu kurang lebih. Gila nih udah dapetin tips banyak banget, baru juga nanya satu pertanyaan gitu kan. Oke. Tapi yang menarik artinya kalau summarize dikit tadi ada beberapa aset, mulai dari CV, portofolio, terus LinkedIn gitu ya. Dan tadi Nat juga sempat mention kalau satu keyword yang menurut aku juga pengen aku highlight, personalize gitu. Karena I think in my own experience as a recruiter gitu, aku juga lihat banyak orang yang bikin satu CV tapi ngelamar ke semua posisi. Dan kayak tadi Nat bilang, oke, aku mau apply jadi sosmed, berarti aku harus nunjukin dong diriku sendiri ini adalah orang yang jago di sosmed. Makanya tadi akhirnya masukin achievement gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya gitu kan, kita ternyata malah masukin job desk yang lama atau nggak relevan. Akhirnya apa? Kita belum tentu dilihat sebagai kandidat yang memang terbaik untuk ini. I like it so much. Nah, sekarang aku pengen nanya ke Mbak Fani. Kalau Mbak Fani waktu itu asetnya apa aja? Tadi soalnya udah ke-mention tentang LinkedIn gitu ya. Nanti boleh di-share juga. Dan apa sih Mbak yang Mbak Fani belum tahu gitu ya pas ikutin career support, dan pas career support tahu untuk dilakukan? Jadi kan pertama kali itu kita bikin sendiri dulu, belum ada bimbingan. Hasilnya adalah aku sangat tidak kreatif. Jadi benar-benar template seadanya, CV lebih berat ke pekerjaan yang sebelumnya. Terus jadi pas aku coba lempar itu ke misalnya ke rekrutmen, nggak ada satupun yang nanggepin karena mungkin pas aku setelah dapat lecture soal
portfolio yang bagus tuh kayak gimana sih. Waktu itu kita kan punya banyak ada namanya TL ya, jadi kita punya kakak yang bimbing kita TL itu, aku nyontek portfolio dia, dan ternyata portfolio untuk pekerjaan digital marketing itu harus kreatif banget. Jadi benar-benar pokoknya aku ngikutin dia yang benar-benar penuh warna, penuh icon, penuh image. Nah, sedangkan aku dulu tuh kayak padat, banyak tulisan di mana-mana. Udah tuh pekerjaan sebelumnya lebih di highlight. Nah, jadi aku pikir dari situ aku ubah ngikutin dia, dan juga diajarin sama lecture-lecturenya aku ikutin selama Revoyu itu. Udah mulai rapi, benar-benar berubah. Dan yang paling aku lihat sih di LinkedIn ya, itu benar-benar kayak dulu aku abaikan LinkedIn itu, sekarang dirapiin, dan aku juga ambil banyak sertifikasi. Jadi nggak cuman pakai sertifikasi dari Revoyu, tapi juga ada banyak kan, kayak misalnya Google pun punya sertifikasi kan yang mereka kasih gratis untuk digital marketing. Itu aku ikutin semua yang mereka kasih, itu untuk menambah value kita di mata recruiter kayak gitu. Jadi beneran. Aku suka banget karena Mbak Fani mention kata value, dan mungkin kalau boleh share sedikit perspektif sih gitu. What I like tadi Mbak Fani sempat mention gini, career switcher terutama ya, mungkin salah satu pain point-nya adalah gimana nih gue bisa meyakinkan recruiter ataupun user kalau meskipun gue punya pengalaman sebelumnya, tapi gue tetap bisa lo ngerjain ini. Kalau not sebagai fresh grad, seakan-akan dilihat belum punya pengalaman, gimana gue bisa meyakinkan. Makanya sebenarnya tadi dua-duanya mention, portfolio is really important untuk ngebantu kayak, kita bisa loh gitu ya, terlepas dari apakah itu kreatif atau enggak gitu. Nah tadi Mbak Fani juga sempat mention kalau misalnya kita harus nunjukin value. Jadi ternyata yang aku lihat nih, selama proses teman-teman tadi before and after-nya gitu kan, berarti selama di proses di career support ini teman-teman ngedapetin kayak ilham baru, ternyata gue harus nambah value ini loh, jadinya bikin CV tuh bukan cuma sekedar ikutin template yang tadi di-mention, tapi juga tahu ya, balik lagi ke diri sendiri, gue tuh punya apa sih, apa yang kurang, apa yang bisa gue improve, apa yang bisa gue masukin biar gue kelihatan value-nya gitu kan, juga menarik nih di mata recruiter. Jadi kalau aku bisa summarize, how to make your asset personalized gitu ya. Tadi mau fresh graduate ataupun mau career switcher, you can gitu kan, because you eventually got it gitu. Tips terakhir, mungkin kalau boleh share kayak 2-3 improvement apa yang benar-benar buat kalian mind blowing banget sampai membuat aset kalian efektif dan efisien, atau kayak berhasil meloloskan kalian gitu ya. Apa sih yang paling bikin itu berhasil? Mungkin boleh Nat dulu. Oke, pertama benar, professional summary. Itu kan summary mengenai diri kamu ya. Jadi tuh sebelumnya emang wordy banget gitu loh, kayak aduh pusing deh gitu, kayaknya aku sendiri aja bacanya kayak ya udahlah gue taunya kayak gini gitu loh. Nah terus baru setelah emang ikutin si career coach aku itu, mulai tuh kayak terstruktur, kayak ini sampai sini benar-benar career coach aku waktu itu benar-benar periksain sampai grammarnya juga. Benar-benar semua tuh diperhatiin dari kayak paragraf pertama, terus kira-kira isi paragraf pertama dan paragraf kedua tuh apa. Semua kata-katanya tuh diperhatiin biar lebih cantik dan kayak emang profesional gitu. Nah, kedua itu yang menjadi highlight adalah tadi yang job description. Nah, karena sekarang emang lebih di highlight ke achievement, nah itu tuh yang dipertanyakan waktu nanti masukin interview gitu. Oh lu tuh berhasil achieve kayak gini-gini ya gitu. Nah ketiga yang menjadi highlight banget itu adalah si portofolio juga, yang sebelumnya kayak mungkin kurang rapi gitu ya, kayak kurang menarik. Sekarang tuh benar-benar dirapihin lagi strukturnya, urutannya, visualnya gitu. Oke. Kalau Mbak Fani, 3 key takeaways? Kalau aku yang pertama desain ya, jadi benar-benar dulu tuh jelek banget, hitam black and white, sekarang jadi warna-warni. Terus udah itu yang kedua, jadinya tuh pengen cerita banyak banget soal pengalaman sebelumnya, padahal tapi terus sama career coach kan, kamu mau pindah karir kok malah ngomongin yang lama-lama, kamu ngomongin yang baru dok gitu. Ya udah akhirnya aku lebih banyakin lagi digital marketing, jadi makanya waktu itu aku ambil labsnya tuh 2, jadi buat nambah-nambahin portfolio aku udah pernah ngerjain ini dan ini. Terus udah itu yang ketiga
lebih apa namanya, meskipun aku udah kasih achievement aku yang sebelum-sebelumnya, tapi setidaknya nggak usah spesifik amat, karena aku pikir nanti juga akan ditanya ketika interview kan, jadi kita kasih teaser sedikit Mancing aja, aja main ya. aja, nggak usah dikasih semua. Oke, oke. Jadi penasaran nggak sih gitu, maksudnya dengan aset yang emang Nat sama Mbak Fani punya gitu ya, kalian bisa ngeliat roastingan CV portofolio dari Nat dan juga Mbak Fani gitu ya. Nanti cek aja di link di description. Nah, jadi aku tuh kumpulin dulu semua yang aku mau apply, pokoknya aku siapin dulu aset-aset aku, LinkedIn, portfolio. Pas aku udah pede, aku subscribe ke LinkedIn